والسلام على سيد النبيين سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, berkat yang banyak Allah bagi kepada kita semua, sehingga Allah berikan kita nikmat sehat, afiat, nikmat taufik, hidayah, inayah. Allah gerakkan hati, Allah gerakkan kaki menuju Allah untuk sama-sama beribadah, bermunajat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lalu kita disusul dengan zikir, munajat, lalu mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kiranya seluruh amal ibadah ini diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya dijawab oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita. Di dalam kitab Fathul Mu'tan, pembahasan kitab Shadaqah, masuk ke dalam bab at-ta'dil man radda as-sa'il wa naha. Peringatan bagi orang yang suka menolak orang yang minta kepada kita lalu mengecamnya. Maksudnya berkata kasar, menolak terus berkata kasar, mencaci. Disebutkan di dalam kitab An-Nasihah Diniyah, la tarudda awwala sa'ilin yas'aluk wahdar bidzalik. Li'annahu qad yakunu malakan ihtibaran min Allah Ta'ala hal tashkur am takfur. Disebutkan di dalam kitab An-Nasihah Diniyah halaman 158, la tarud, jangan engkau menolak orang yang pertama kali meminta kepadamu. Jadi ada yang minta-minta pertama kali yang datang hari itu, ada yang pertama kali datang dia minta. Yas'al, yang meminta kepadamu, wahdar, maka hati-hati. Kenapa? Li'annahu, karena mungkin saja qad yakunu malakan, ini adalah malaikat ikhtibaran min Allah Ta'ala, sebagai penguji kepada kita. Hal tashkur am takfur, apakah engkau bersyukur atau kufur. Jadi kalau hari itu kita keluar, hati mau minta pertama kali, meskipun kita kenal, mungkin dia pernah minta sama aku, tapi mulai itu pertama kali yang minta sama kita. Jom, dan tahun 1000, 2000, berapa pun itu. Karena ini perbuatan baik, dan mungkin kita rugi itu 1000, 2000. Malah sedekah ini kata bagi orang Palestina, tetapi bahkan ditambah harta kita. Karena al-hadar kullal hadar, bahkan disebutkan peringatan betul-betul antara dasar ibab. Ada yang menolak meminta untuk rumah dengan marah, maksudnya dengan marah, menolak dengan kasar. Kalau pada menunjuk jangan ngoceh. Kalau dah menunjuk jangan kita memaki, mencaci. Sampai itu kalau dan memang semangat kita semua. Jangan sering udah ada. Bapak minta apa. Nah kalau minta makan lapar, jom. Benar-benar begitu minta ya. Kalau ada untuk rumah sampai itu Pak lapar, Pak ada dan makanan, jauh dia sampai di situ. Karena benar Pak mau diminta. Jika lagi nak ke rumah Pak Zubaidi, Assalamualaikum Pak Zubaidi, lapar. Beli aku Pak Zubaidi ayam kentang. Ayam kentang yang makan. Cukup. Semampu kita lah aja. Berapa pun itu, semampu kita. Tak mampu sudah.
man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini salah satunya nih, Masya Allah, harus banyak minum nih, besar pahalanya, Insya Allah. Besar nih pahalanya banyak minum nih. Bagian dari mata sedekah, langsung diamalkan ini ilmunya, Masya Allah. Jadi guru kami menyebutkan kepada kami, ngancurkan. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, jangan sampai keluar rumah di dalam keadaan lapar ya. Kecuali kalau kita sama ya, kita sama dia tahu. Lagi putih, kita baca atau pulau, tapi KTT sudah banyak pulau nih lah. Saking nggak ada apa-apanya itu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih, hadis nomor 65. Ini ceritanya agak panjang. Saya akan meningkat cerita, bukan meningkat hadis, yang meningkat cerita ini. Disebutkan bahwasanya dulu di zaman Bani Israel, ini hadisnya panjang, yang bawahnya satu lembar. Saya akan meminimalisir panjangnya. Jadi dulu kata Nabi Muhammad, sebelum Muhammad di zaman Bani Israel ada 3 ekor uang. Yang 3 ekor uang ini, dia ini kena dikasih musibah oleh Allah, dikasih cobaan. Berupa sikoknya badannya korengan, sikoknya botak, sikoknya buta. Suatu kali mereka ini meminta kepada Allah, meminta doa kepada Allah. Akhirnya Allah akan kasih mereka ini. Diutuslah sikok malaikat datang ke rumah uang yang korengan, abros, badan korengan, tak berobat kemana-mana, sudah tak sembuh lagi. Jadi diutus malaikat disuruhkan dengan manusia datang ke rumah. Dia ngomong minta aku ini adalah gua musafir, tak minta bekal, makanan, minuman. Bekal aku dah habis, bekal aku. Dia ngomong, apa yang kau minta? Dia ngomong, aku nak minta apa? Ceritanya, malaikat ngomong, apa yang kau minta? Aku nak minta lautun hasan, kulit yang bagus, air yang bagus, putih, baju, mau cari mau cari Korea, mau pengen laga, putih, bagus, kulit aku tak ada Korea lagi lah. Didoakan oleh malaikat. Dia datang manusia didoakan serta-merta langsung sembuh kulitnya. Ini hadis ya, kita percaya ini hadis sahih. Kita Riyadhus Shalihin langsung serta-merta sembuh. Lalu apa lagi yang kau minta? Lalu apa lagi yang kau minta? Aku nak minta, ini disebutkan al-yadir, dia minta unta, dikasihkan unta sepasang. Maka dikasihkan unta sepasang ini tiba-tiba beranak pinak sampai 1 lembah untanya juga. Selesai. Pergilah malaikatnya ke rumah menurut siapa yang botak. Dari kecil tak pernah tumbuh rambutnya, botak, licin rambutnya. Ini walaupun kita ada botak depan masih ada rambut. Ini botaknya dari tak pernah ada rambut. Ada sikap tempat disebutkan, ada sikap tempat hilang. Ini dia dari kecil sudah botak. Malaikat datang sama dia. Apa permintaan kau? Aku pengen rambut yang bagus, yang wangi, yang indah bau pada aku nih. Kemudian pada aku, ya dapat minta rambut yang bagus. Didoakan oleh malaikat. Angkat tangan malaikat, angkat tangan, tiba-tiba rambutnya tumbuh. Banyak bagus rambut, jadi belanggang. Kita nih kalau potong rambut, raih kita yang dari berubah bentuknya tambah belanggang. Nanti itu tambah belanggang. Terus apa lagi kau minta? Dia disebutkan aku minta bakor sapi. Biar aku dibaca memperbaiki juga bukan aku ini dijahit gara-gara botak. Gara-gara botak dijauhin aku Pak Asmadi banyak di botak. Takut dijauhin tidak. Dulu maksud ini botak ini korengan yang dia di botak kemudian korengan. Bukan botak karena ibadah. Ini botak ini karena korengan dijauhin. Aku tak minta bakor, tak minta sapi. Dikasihlah sapi sepasang. Beranak pinak, akhirnya 1 lembah untuk coba sapi. Masya Allah. Berlari lagi ke malaikat, pergi ke rumah terakhir. Anak, mau botak, buta. Apa yang kau minta? Aku pengen minta mantul
Didoakan oleh malaikat. Nah, kata lagi malaikat diusap matanya. Yang tadi diusap badannya, diusap palanya, diusap matanya. Langsung macam nengok, langsung bersyukur dia. Ya Allah, ini segala macam. Senang dengan keadaan ini. Setelah itu malaikat ngomong sama dia, pada minta apa lagi? Aku minta kambing. Dijual kambing sepasang. Berapa minta hanya satu lubang. Kambing dia dalam. Suatu kali datang lagi. Si malaikat ini mau bilang, ayo Allah senang. Oh itu dia penerimaan harta. Datang malaikat disuruh lagi untuk datang ke rumah yang pertama. Siapa yang pernah badannya mau gorengan? Minta ke situ. Ketika minta datang ke situ, disuruh poin-poin kemper. Mau minta kemper. Dia bilang, wa ini fakir, aku belum susah, rajulun miskin, qad inqata'at bil al-ibad fi safari, aku juga miskin. Aku tak punya apa-apa di perjalanan aku habis perjalanan aku minta dapat sedikit. Biar apa? Biar aku ini bisa nyambung perjalanan aku. Didorongnya oleh si orang yang pernah tadi. Dorongnya. Lalu dia ngomong, jangan minta sama aku. Kalau ibu gawe, aku dinapetkan nih dari harta warisan nenek moyang yang berusaha aku ngurusin. Kalau saya kata dia, kalau kita bersyukur kata malaikat, maka Allah akan balik lagi keadaan kau seperti semula. Benar, ini dari nenek moyang aku usahakan yang langsung tiba-tiba badan muncul lagi koreksi kosong. Seluruh sapinya mati mendadak Muhammad, miskin macam ulang lagi. Selesai, datang dia pergi ke rumah kumpul. Siapa? Si Tuan Rahmat. Oh ini kotak lah dulu, percelaina, rambut banyak, tiup-tiup angin, sambil ngedit buah jambu, si kotak, datang mereka nih. Anak rajulun fakir, aku belum miskin, habis perjalananku, udah nih, mintalah sedikit. Apa dia bilang? Sama jawabannya seperti yang pertama. Dia bilang, kau jangan sampai minta-minta, didorong, kau jangan sampai minta-minta. Aku digawe kesusahan atau nenek moyang aku. Kalau kau bohong, Allah akan balik lagi keadaan. Tidak, aku usahakan yo. Harta nenek moyang aku ini. Tiba-tiba rambut tadi luntur, malah gorengan lagi, keturunan lagi, butuhan lagi. Dan tiba-tiba sapinya tadi mati kalau memang. Pergi dia akhirnya ke rumah terakhir. Siapa? Si Lutu. Wah, ada lama visualnya bahaya. Dia datanglah semalaikat tadi di rumah yang pengemis. Datang ngomong sama seperti rajulun miskin, aku yang susah, jumlah dekati makan sama. Fala dia bilang billah fi mabain, kata sallallahu alaihi wasallam, Allah dan lewatkan kata malaikat. As'alu billahi radda 'ala al-basar syaitan katabanna biha fi safari. Terus apa kata malaikat ini? Minta donasi kambing pada aku sebelah yang menjadi bekalanku. Apa kata si apa ini yang butuh ini? Yang kau tidak usah risiko. Kau pergilah sepuas aku, kombek kamu kombek lagi. Sepuas aku, kombek lagi. Karena yang mencuri aku ni Allah. Yang balik ke mata aku ni Allah. Kombeklah sepuas kombeklah sebanyak aku kambing itu kondak. Apa kata jawabannya? Apa jawabannya? Wallahi ma'ajhadu an yubni syai'an akhadtahu Allah lillah azza wa jalla. Maka malaikat jawab, langsing sudah baiklah, aku tidak perlu dengan kambing kau. Fa inna ma ubtilitum, kalian memikul ini lagi ini coba oleh Allah. Maka Allah sudah meredai engkau dan memurkai kawan-kawan yang membuat itu. Nah, dari situ cerita kata Nabi Muhammad SAW, kita ini tidak boleh menolak atau uang untuk meminta-minta. Khususnya pengemis, khususnya orang yang minta makan atau orang
maka malaikat bakal datang ke rumah kita 7 hari. Hukum batal. Kenapa? Menghukum pemilik tadi. Ini tidak boleh. Dalam orang yang meminta untuk kebaikan. Qad salat idza ja'u as-sa'il ya'tunahum mimman nahum min darar wa qur'anin aw thiyabin. Wong dulu pada zaman sahabat dulu, pada zaman ngomong terbaik dulu, kalau ada yang minta datang ke rumah mereka akan kasih dirham, duit maksudnya. Kalau tidak ada duit, ta'am, itu makanan. Tidak ada ta'am, itu apa mereka? Baju. Masya Allah, dia minta. Ngetuk rumah mereka, minta. Kalau ada duit, duit. Kata itu makan. Kata makan, dia tunjuk baju. Faedah yang ma'am syekh. Kalau mereka sudah dikasih apa-apa lagi. Tak kata lagi, apa? Yukhrijuna bil ibrah, yukhayyibuna biha qawwa wa yuriduna bi kalamin hasan. Apa jawaban mereka? Mereka keluarkan tenang sama jarum, baju dia yang compak-campek, dibasuhnya, dijahitnya, terus maaf aku tak kata apa-apa. Semoga ini macam mantu pada perjalanan semua. Kita belum nyampe mandi dulu habis, nyuci baju dia, malah itu lagi itu kita belum katakan. Maka dia itu kita satu. Ini dah dulu. Kita berdapat iman. Simpelnya baju dia, dia baju pinjam dulu, dibasuh dibasuh, diwangi dulu, dijahit, dicoba dulu. Subhanallah. Belum nyampe kita iman kita belum nyampe. Yang seperti ini orang tu lah. Ruya nasyid baca Abu Sa'id wa laysa tawsih. Fanasa khusbatan min sa'fin baiti fatah malaikat. Yang namanya lebih hebat lagi. Seorang wali Syu'bah namanya. Apa ni? Suatu kali datang orang yang minta ke rumahnya. Nama wali ini Syu'bah. Walaysa indahu syai' dan tidak ada apa-apa. Apa dia gawainya? Dipotong tu cakap rumahnya, dibelah kecil-kecil, ini kayu bakar, jual ke pasar. Mampu dah kita. Mampu dah. Ada minta-minta tak kata apa-apa lagi. Ini tak kata apa-apa, kencur. Apa lagi nak ada apa-apa, ada yang itu. Ini maksudnya, tak kata apa-apa dia. Ya Allah. Apa yang disedekahkan? Jaga rumah. Potong jaga rumah. Fanaza khushbah min sayfi baiti. Dia potong jaga rumahnya. Dia sodakan Tuhan. Kau jual, dia bikin kayu bakar. Kau jual, duit lebih apa? Subhanallah. Kau sudah disiapkan potong jaga belum nyampe iman kita. Ini disebutkan di mana kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dia ceritanya benar. Innal insan qad yanharu as-sa'ataha wa tadha atau ma'a nisbatani. Karena tilka naru arja'ina wa rubbama la yusawi tawabban qawl ihman balik. Atau di sini disebutkan dari kitab Masal Yatimnya. Atau bencana sampai marah-marah. Anjur sampai marah. 2000 ngocehnya cabut baju mak. Anjur 2000 ngoceh cabut baju mak. Anjur 2000 kawin 2000 nah. Kau jangan apa? Jangan jalan. Kau buat makan. Kau jangan ini 2000 ngocehnya cabut baju mak. Ya Allah 2000. Apa disebutkan? 2000 itu tidak pacak tandanya pahalanya sebab dosa kau mencaci dia dengan baju mak. Jangan salah itu. 2000 wanjurkan satu dia tak baca pahalanya nanti dosa yang membuat sebab mencaci orang yang meminta-minta. Nah, ini kita sudah masuk ke bab baru lagi. Dari sini ada yang tanya, saya tanya saya. Ustaz, sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kenyataan fenomena di kami di kantor di PNS ini dalam hal jabatan itu bukan seperti
penghargaan atau dikasih apa yang diminta. Itu kebanyakan para pegawai minta dan jabatan. Kemana Ustaz kalau hal itu pada kenyataan belum dijamin kemampuan orang? Gimana kalau ada di hadis itu pas? Karena kenyataannya jabatan itu adalah suatu penghargaan bagi orang pertama pegawai. Itu dijelaskan Ustaz. Dalam jabatan, jadi kalau dalam jabatan tidak mampu Ustaz, karena minta kan? Itu bagaimana Ustaz? Jadi perlu panjang ceritanya tentang gaji yang diterima, kemudian tidak memenuhi kebutuhan pekerjaan, kan panjang. Sementara tadi Ustaz menceritakan iman memang meskipun kita berpikir orang iman kita yang mampu dikasih kain kan, nah ini tidak mampu tapi kita itu seperti itu Ustaz. Jadi mungkin seperti ini. Kalau ini kan mencontohkan kebaikan orang-orang terdahulu. Saking mereka pengen menunjukkan sedekah, maksudnya. Jika tidak mampu, tidak apa-apa, diganti dengan ucapan yang baik. Seperti itu maksudnya. Sama tak makna jawabannya Pak Asnedi? Sama tak makna jawabannya Pak Asnedi? Apa saya kurang memahami soal konteks soalnya beda? Konteks berbeda Ustaz. Jadi kalau dulu mungkin kalau orang-orang dulu kan ya, saya bandingkan saat ini. Jadi sekian ribu tahun berputar itu kan gitu. Saat ini kalau kita dengan baca media sosial seluruh apa-apa yang mau pakai duit, ya, kan beda dengan dulu. Dulu orang kalau dia mampu maka diberikan jabatan. Karena dulu kalau seperti misalkan sekali saya bahasa kisah Nabi Daud, dia mampu Raja Jalut, makanya jadi raja, kan langsung kan? Memang apa yang memberikan? Sama seperti hari ini Allah yang memberikan, tapi kemampuan manusia sekarang beda dari itu. Tadi kita ini aku memang berusaha dia bukan ini. Hanya yang ketiga yang ilahi Allah. Bukan tidak mungkin sekarang seperti yang Allah berikan ditiadakan. Kan gitu, bukan masalah ini Ustaz. Sudah tahu sebenarnya semua orang sudah tahu saat ini. Kemampuan orang itu karena minta dihargai ya. Bukan karena dia itu memberikan oleh Allah. Walaupun itu sudah digariskan dia. Dan kita kan tahu. Itu Ustaz ya. Kan kita sebetulnya kan cuma menjalani saja Ustaz hidup ini. Sudah kalau memang kesana pasti kesana, tapi kan tidak tahu gitu. Nah dengan adanya mengikuti pelajaran Ustaz kita makin melihat bahwa hal itu adalah ketentuan Allah. Nah itu yang pengen tahu saat ini Ustaz. Saat ini kita susah dalam apapun sama. Dia petani, dia pegawai, apapun bentuk jabatan sama. Bahkan lebih nilai lagi sekarang orang mengukur itu dengan duit. Itu maksudnya. Bukan berarti menyamakan yang Ustaz berikan, tapi dalam konteksnya berbeda. Keyakinan tadi, keyakinan arti. Seperti itu. Jadi maksudnya itu ya. Jadi setiap apa yang kita punya dari jabatan, belum tentu semua orang punya sama dengan apa yang nanti aplikasikan dari pemahamannya itu. Jadi inti dari segala pelajaran hari ini, apapun itu, apapun itu ya, dari sedekah yang kita pelajari, apapun itu, jika kita mampu memberikan, jika tidak, ya tak usah jawab dengan perkataan yang baik. Itu intinya perkataan. Mencontohkan orang-orang yang dulu saking mereka ini iman mereka beda, mungkin kalau kemampuannya mereka beda dengan kita sekarang. Kemampuan mereka beda. Kita pun anak kita mampu anak seperti itu. Nak motor jaga untuk itu. Maksudnya itu menjadi motivasi ya. Sesuai dengan kemampuan kita bisa beda. Kalau sampai kita hari itu kita mampu dengan hal yang kita lakukan itu sudah diganti dengan perbuatan yang baik. Terima kasih.
mungkin ini Ustaz, ini ya solusi sedikit lah masalah-masalah yang tentang mengemis, apalagi mengemis di jalanan ya. Saya mempunyai solusi sendiri lah untuk mengatasi masalah yang Ustaz sampaikan. Tapi untuk mengajari diri kita pribadi, mana supaya saya ini ngasih uang senang, yang dikasih itu senang, tidak perlu banyak, gitu kan. Makanya yang kita coba adalah udahlah kumpulin uang receh kalau di jalan kan. Kalau dia minta kasih aja 1.000, dia senang, kita juga senang. Toh banyak juga tidak diberikan apa-apa kita. Yang memberikan dia kan banyak orang. Lain dengan orang buta yang tinggal di mana, yang tidak bisa minta-minta, yang dia juga tidak minta-minta. Pemberiannya kan beda. Saya mengkategorikan tentang pemberian itu seperti itu, Ustaz. Jadi mempraktekannya seperti itu. Kalau di jalan kita siapin receh 1.000 tapi menyenangkan untuk dia, gitu. Mungkin 1.000 gitu kita kasih letak gitu. Mungkin dia senang, saya juga senang kan gitu. Tapi nggak perlu 2.000 atau terlalu tinggi, kira-kira seperti itu kan. Karena di depan nanti ada orang yang kita mau kasih lagi. Kayak itulah solusi sosialnya seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu ada agak sedikit bisa untuk amalan-amalan kita. Makasih Ustaz. Terima kasih Pak Subaidi ya. Jadi kita ini apapun itu yang bisa kita lakukanlah. Sedekah sekecil apapun itu maka dapat pahala gitu. Tidak bacakannya sedekah ya sudah, maaf minta maaf. Senyum ya, omongan baik, insya Allah mau dapat rezeki dari Allah yang lain. Itu apa kita baik. Jadi kalau kita mengucapkan Pak Subaidi 1.000 Anda nyiapkan Ustaz, nyiapkan duit receh-receh 1.000. Ya sudah, yang malam, yang besok, yang tak bisa hari itu mungkin 1.000-nya dipakai apa? Kali habis dari mobil 1.000. Ya sudah, hari ini yang bisa sedekah. Kan itu sedikit apa yang kita lakukan itu yang penting bisa beramal. Apapun itu, kalau beramal sedikit, insya Allah kan. Dan tidak bisa beramal, sudah ganti dengan yang semampu itu bisa kita gawikan. Selesai seperti itu. Apapun itu, semampu kita itu adalah yang terbaik. Jadi dua setengah. Kapan tadi 1.000, tapi kadang-kadang ada orang mesti kita untuk 1.000 banyak ya. Tukang parkir itu tidak wajib Pak. Ini pengemisnya masuk ke dinas sosial ya. Bukan teman-teman ya. Dinas sosial kita urus ke dinas sosial. Kadang-kadang tukang anak deh tukang parkir deh bukan. Karena manusia, Ustaz manusia. Kadang aku dulu di motor, dengan dimintain aku parkir. Astagfirullahaladzim. Aku tak parkir Pak. Karena kita tidak kencur, dari ikhlas kencur, ya macam mana kalau itu 2.000 tuh sebenarnya bilangannya sedikit, nominal sedikit, tapi hati kita kok sakit. Nah, tidak tahu kenapa cukuplah pemerintah merapikan setel parkir kita yang di jalan-jalan. Motor kopi 1.000, bayar parkirnya 2.000, ya Allah, sedikitnya. Apakah ini disebut sedekah? Kalau sedekah tidak kita. Ya kita nih jasa, tapi jasa aku tidak perlu jasa kamu. Sebab kalau perlu jasa kamu, contohnya dia bikin jasa penitipan motor. Kalau hilang motor, mau ganti. Intinya itu. Itu kan kalau begitu cek dia. Nah ini macam mana? Bisa kayak pemerintah merapikan perparkiran Indonesia. Anak-anak ini maaf kalau itu tukang parkir. Cuma anda tahu kadang-kadang manusia
kiri ya dan cembong. Kata kok kayak kita parkir itu 1.000, mana kita berapa 1.000 tuh? Aku pengen motor, minta 10.000 atau gitu. Kata umat manusia macam-macam. Yang penting kita tidak seperti itu. Akhlak adabnya itu terjaga, tidak mencaci, tidak memaki. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kita baca Al-Fatihah, kita lihat kepada orang kita seperti itu. Semoga dia memberikan usaha, diterima amal ibadah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Juga Al-Fatihah kita hadiahkan buat diri kita sendiri, wong tua yang berbisnis bersama kita, guru-guru kita, anak istri keturunan kita, wong yang kita cintai, kita kasih sayang. Semoga Allah mudah-mudahan berkat sehat dan bahagia selama di akhirat, diberikan rezeki yang halal yang baik dan berkah, di dunia mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan hajat urusan di akhirat, sukses di akhirat, tambah soleh, tambah takwa, tambah istiqamah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, amal ibadah yang diterima oleh Allah, aib-aib yang diterima oleh Allah, meninggalkan Rasulullah fi khair wal afiyah, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Wala